Serat Bab Suro merupakan salah satu karya sastra Jawa klasik yang sangat terkenal di Indonesia. Karya sastra ini ditulis pada masa pemerintahan Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta pada abad ke-18. Serat Bab Suro dikarang oleh seorang sastrawan yang bernama Raden Ngabehi Ronggowarsito, yang merupakan seorang abdi dalem atau pegawai keraton di Yogyakarta. Karya sastra ini berisi kisah-kisah yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan ajaran-ajaran moral yang dianggap penting bagi kehidupan masyarakat. Serat Bab Suro terdiri dari 7 bab atau bagian yang masing-masing berisi kisah-kisah yang berbeda. Bab pertama berisi tentang ajaran-ajaran kehidupan dan moral yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bab kedua membahas tentang kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, sementara bab ketiga berisi tentang ajaran-ajaran tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Bab keempat hingga bab keenam berisi tentang kisah-kisah mengenai kehidupan manusia, seperti kisah tentang seorang raja yang bijaksana, kisah tentang seorang pertapa yang saleh, dan kisah tentang seorang perempuan yang gagah berani. Sedangkan bab terakhir atau bab yang ketujuh berisi tentang ajaran-ajaran agama Islam. Salah satu kisah yang terkenal dari Serat Bab Suro adalah kisah tentang seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Brawijaya. Dalam kisah ini, Prabu Brawijaya ditantang oleh seorang pandai besi yang mengaku lebih pandai darinya. Prabu Brawijaya kemudian memerintahkan agar semua pandai besi di kerajaannya berkumpul untuk membuat pedang yang terbaik. Setelah pedang-pedang tersebut selesai dibuat, Prabu Brawijaya memberikan tugas kepada para pandai besi untuk memilih pedang terbaik yang mereka buat. Namun, Prabu Brawijaya juga memberikan instruksi bahwa pedang yang terpilih harus mampu membelah sebuah padi yang sangat tipis tanpa merusak padi tersebut. Para pandai besi kemudian mencoba membelah padi tersebut dengan pedang buatan mereka masing-masing, tetapi semuanya gagal, hingga tiba giliran pandai besi yang mengaku lebih pandai daripada Prabu Brawijaya, yang ternyata bisa membelah padi tersebut dengan pedang buatannya. Prabu Brawijaya kemudian memberikan penghargaan kepada pandai besi tersebut dan mengakui kehebatannya. Kisah ini mengajarkan pentingnya kesederhanaan dalam hidup dan bahwa kebijaksanaan tidak hanya terletak pada orang yang memiliki keahlian tertentu. Selain kisah Prabu Brawijaya, kisah lain yang terkenal dari Serat Bab Suro adalah kisah tentang seorang pertapa yang saleh bernama Ki Ageng Sela. Dalam kisah ini, Ki Ageng Sela hidup sederhana di hutan dengan menjadi seorang pertapa yang menjalankan ajaran agama dengan penuh keikhlasan. Pada suatu hari, datanglah seorang raja yang ingin mengunjungi Ki Ageng Sela untuk meminta nasihat. Setelah mendengarkan masalah raja tersebut, kemudian Ki Ageng Sela memberikan nasihat dalam cara yang sederhana namun sangat bijaksana. Raja tersebut akhirnya dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik berkat nasihat Ki Ageng Sela. Kisah ini mengajarkan bahwa seorang tidak perlu memiliki banyak harta atau kekuasaan untuk menjadi bijaksana, karena kebijaksanaan sejatinya terletak pada hati yang tulus dan keikhlasan dalam menjalankan ajaran agama. Kisah tentang Ki Ageng Sela juga menunjukkan
betapa pentingnya peran orang-orang saleh dalam masyarakat untuk memberikan nasihat dan bimbingan yang baik dalam menghadapi masalah. Selain kisah-kisah tersebut, serat bab suro juga mengandung banyak ajaran dan nilai-nilai moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Karya sastra ini mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, kesederhanaan, kerendahan hati, dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Selain itu, serat bab suro juga mengandung banyak ajaran agama Islam yang menjadi bijak dalam menjalankan kehidupan yang baik dan benar. Batur sedulur sekampung, demikian serat bab suro yang merupakan salah satu karya sastra Jawa klasik yang sangat terkenal di Indonesia. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap maduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.